Nama saya Julia Matsinaga. Ini adalah rangkuman kehidupan saya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah patah dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Opung Doli kami lahir pada tanggal 5 Juni 1943 di Sikam, Kabupaten Samosir. Beliau memiliki ayah bernama Arseno Sinaga dan ibu Bawaslu. Bisa dikatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengenal ibu kandungnya, karena sang ibu meninggal ketika beliau masih di usia dini. Opung Doli merupakan anak 3 dari 13 bersaudara. Opung Doli kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sudah sejak usia dini, ia membantu orang tuanya bekerja seperti layaknya keluarga-keluarga di kampung pada umumnya. Opung Doli kami biasanya membantu mengembalakan hewan, memangkul jerami ataupun padi, juga menumbuk padi di losong. Dan juga ia merawat dan menjaga adik-adiknya dan masih banyak lagi. Kesibukan dan tanggung jawab tersebut tidak menyurutkan semangat opung kami dalam belajar. Setiap hari, beliau harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Namun beliau memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar. Seperti belajar di tataring, belajar di dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, Opung Doli berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk memperdalam ilmu. Opung menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1958 dan SMP pada tahun 1961 di suatu SMP di daerah Batu Lama. Tidak jarang karena kesibukan dan tanggung jawab yang ada, Opung telat masuk sekolah. Walaupun begitu, Opung tetap bisa mendapatkan nilai yang cemerlang. Karena ketika itu, Opung sudah bisa membaca dan menulis. Maka, Opung langsung masuk ke kelas 3 di jenjang pendidikan sekolah dasar. Saat mau memasuki jenjang SMA, Opung Doli pindah ke Jakarta, menyusul saudara beliau yang paling tua, yaitu Justin Sinaga, atau yang biasa kami panggil Opung Doli Setiabudi, yang sudah lebih dulu tinggal dan berkeluarga di Setiabudi, Jakarta Selatan. Opung Doli memulai jenjang SMA pada tahun 1961 di SMA Negeri 2 Jakarta. Pada saat itu, Opung Doli mengalami culture shock dikarenakan terdapat perbedaan bahasa antara saat di kampung dan juga saat berada di Jakarta. Namun hal itu dapat teratasi dikarenakan Opung Doli dapat menyelesaikan kelas 1 di SMA N2 Jakarta dengan sangat baik. Opung tidak lanjut ke kelas 2 karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikan jurusan Kadaster selama 1,5 tahun dari tahun 62 sampai 63. Kadaster sendiri adalah suatu sistem informasi pertanahan berbasis persil yang memberikan informasi terkini mengenai pertanahan. Lulus dari sekolah kejuruan Kadaster, langsung bekerja di pertanahan yang sekarang dikenal BPN sebagai tukang ukur tanah. Opung Doli bekerja di sana selama setahun sambil tetap melanjutkan pendidikan SMA dan tamat SMA pada tahun 1964. Setelah dari SMA, Opung Doli lanjut ke SPGC, lalu lulus di tahun 1968 dan lanjut kuliah di AMI sampai tahun 1969. Ketika itu, Opung juga sambil mengajar di SDN 2 Karbela Setiabudi sambil menjalani kuliah. Dan saat itu, Opung sudah memiliki status sebagai PNS. Pada tanggal 11 Januari 1972, Opung Doli menikah dengan Opung Mami. Untuk menghidupi keluarga, Opung bekerja sebagai guru SD hingga tahun 1984. Lalu Opung dimutasi ke kantor kecamatan Kemayoran, dan kemudian mutasi lagi ke kantor Sospol, Wali Kota Jakarta Timur pada tahun 1989. Di sanalah Opung bekerja hingga pensiun sebagai PNS dengan jabatan terakhir Ketua Bagian Umum TU di usia 55 tahun pada tahun 1998. Sun through the shadow, light through the door. Your voice like an echo that I can't hear anymore. So I follow your steps. The love that you left is burned in my heart. The dreams in my mind, the next time that I have you in my arms. 'Cause I will tell
you the whole truth. Saya menikah dengan Opus Sebastian Ruli pada tanggal 11 Januari 1972 di Kampung Sikam. Puji Tuhan, sampai saat hari ini sudah lebih dari 51 tahun kami sudah berkeluarga. Pada tanggal 21 Maret 1973 kami dikaruniakan anak perempuan yang bernama Marta Purnama Buru Sinaga. Dan yang kedua pada tanggal 16 Mei 1974 dikaruniakan anak kedua yang bernama Saud Serigo Sinaga. Dan pada tanggal 4 Maret 1976 dikaruniakan Tuhan buat kami anak yang ketiga bernama Icok Semper Sinaga. Selama perkawinan kami banyak liku-liku, pahit, getirnya dan suka dukanya yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. And now and again, in the palm of my hand, I feel your touch. So I'll write it all down, all these moments I've found, till I see you, my love. Bisa dikatakan bahwa Bapak sempat kurang mempedulikan kesehatan di masa remajanya demi bertahan hidup dari kampung hingga perantauan. Apa saja yang Bapak kerjakan dapat bertahan hidup selama itu halal beliau kerjakan. Akibatnya di usia 38 tahun Bapak divonis terkena penyakit diabetes, saat itu pada tahun 1981. Dan pada zaman itu orang yang divonis penyakit seperti itu sudah merupakan akhir dari segalanya karena belum ditemukan obat orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Karena cinta kasih Tuhan kepada kami dan ketelatenan mami kami dalam merawat Bapak masih bisa bertahan hingga saat ini. Kami rajin membaca buku-buku kesehatan, konsultasi ke berbagai dokter di dalam maupun di luar negeri dalam upaya merawat Bapak. Puji Tuhan, Bapak telah melewati berbagai macam penyakit. Di tahun 2004, Bapak terkena penyakit saraf kejepit. Menurut dokter spesialis saraf, penyakit Bapak ini disebabkan di saat masa kecil Bapak mengangkat beban di bagian pundak yang sangat berat dan dirasakan di saat masa tua Bapak. Kemudian di tahun 2014 Bapak juga menderita penyakit CA limfoma. Penyakit ini menyerang bagian usus ataupun lambung, dan tim dokter minta agar segera dilakukan operasi. Di saat itu kebetulan beberapa minggu menjelang Natal tahun 2014, dengan alasan itu kami minta kepada tim dokter Rumah Sakit Cikini agar Bapak cuti dulu dari rumah sakit. Dan kami memutuskan untuk tidak melakukan operasi, dan puji Tuhan kami dipertemukan oleh tim dokter yang dapat menangani Bapak tanpa melalui proses operasi. Berikutnya menjelang akhir tahun 2019, Bapak itu menderita stroke. Jadi sakitnya stroke-nya itu membuat Bapak pada saat itu hampir lupa akan banyak hal, banyak orang. Waktu itu tahun akhir 2019. Cuman yang sekali lagi karena kemurahan hati Tuhan
dan doa-doa semua keluarga Bapak bisa melewati itu semua. Ya, selain sakit penyakit yang sudah dipaparkan, ya banyak juga sebenarnya sakit Bapak seperti serangan jantung, lalu paru-paru, ada prostat, ya dan banyak lagi. Cuma ya memang karena ya semuanya itu karena kemurahan hati Tuhan dan dukungan dari segenap keluarga besar, termasuk di sini Om Farel Oporolas, dan ya kedisiplinan Mami di dalam menjaga Bapak juga sebenarnya karena faktor karena Bapak sendiri ya terus berupaya menyemangati diri sendiri, juga melakukan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat itulah yang juga coba diturunkan Bapak ke kami semua, ke anak-anak dan cucu-cucunya, ya terutama supaya apa yang sudah dialami, sakit penyakit yang sudah dialami Bapak itu tidak turun atau tidak kena kepada kami semua, anak-anak dan cucu-cucunya. Masukin ke sini. Ding 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 ding. Ayo, yang rapi. Ya. Oke. Saya bisa melewati semua ini karena memang berkat yang luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dukungan istimewa dari istri saya yang tercinta, anak saya, menantu, bos saya, Hela, semua cucu-cucu saya yang tercinta, dan semua keluarga besar Peparang Oporolas Sinaga, sehingga saya bisa melewati sampai saat ini. Dalam Mazmur 90 ayat 10a dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. 80 jika dijabarkan memberikan makna, dialah penopang dan kekuatan hidupku. Tanpa Tuhan, aku tidak apa-apa. Di momen spesial ini, aku merayakan pertambahan usiaku, khusus bersama keluarga besarku, Peparang Oporolas Sinaga. Melalui kesempatan ini, aku sangat berterima kasih kepada orang yang sangat spesial dalam hidupku, yaitu almarhum abangku dan kakak tercintaku, Oporolas sebagai bapak dan ibuku di perantauan. Abang dan kakakku dengan tangan terbuka dan bersukacita mau menampung kami semua adik-adiknya di Setiabudi, dan mereka penuh kesabaran, bahkan tidak pernah marah menghadapi beragam tingkah laku kami adik-adiknya. Mauliate Nangkunagumyu. Aku percaya semua bisa terjadi berkat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada Julia Sinaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anggur dogo warmi anak koku songon bungai nahu jusi molomar parangena dengan do di luar
dawi jala ikon ingot do tangi yang hidupar hite yani dingolumi ditondiku unak sani anjat di rohai di bagasan rohai ai no mulani sikap mabarbar dahasia ikon benge mahom maroha jalapatun maradopon atua aido artanau margai dingolumi aina mangdosi jujung baringin dia uamang mon hon jala hodo si leon dalan tiang hibotomi ipengot maho amang biak kepodaki asa taruliho di luar si hadawani meloduk sahato tutano perjalanan ni marbari tahu amal asa tungpos roha ni damang nang dai nang mon di tanoha tubuh ami ingot maho ingot maho Nasihat saya kepada anak permain, Ella, Bulu, dan semua cucu saya, supaya kita selalu bersatu. Dan ingat, orang itulah murah. Kita bekerja dan berdoa. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak mengandalkan Tuhan. Itulah sedikit pesan saya dan permintaan saya kepada kita semua. Saya berpesan Ibu Oping Goli supaya kita tetap semangat, kita tetap berdoa, menyerahkan susah kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak. Semoga Bapak terus penuh sukacita. Doakan kami Pak, anak cucu semua, kita semua penuh sukacita dan maafkan semua kekurangan-kekurangan kami anak-anakmu. Buat Bapak, Tuhan sangat baik kepada kita dan biarlah kebaikan Tuhan dapat kita beritakan
kepada orang-orang, dan Bapak telah memberikan kami suatu panutan, dan biarlah apa yang telah Bapak ajarkan dan didikan Bapak kepada kami selama ini kiranya dapat kami laksanakan. Terlebih didikan takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai dasar untuk kita melakukan segala sesuatunya. Selamat ulang tahun buat Bapak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Bapak, selamat ulang tahun, semoga terus sehat. Jadi kiranya Tuhan Yesus terus memberikan semangat persatuan bagi segenap keluarga kita semua, lalu juga cucu-cucu terutama bisa meniru semangat juang yang telah Bapak lakukan, baik dalam menghadapi kehidupan secara umum, dalam bekerja, dalam belajar, juga semangat juang dalam melawan penyakit-penyakit. Jadi sekali lagi tetap semangat Bapak. Semoga kami semua Poparan bisa mengikuti teladan yang telah Bapak lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak kami terkasih, Selamat ulang tahun ke-80. Dan juga untuk mami kami yang terkasih, Kami mengucapkan terima kasih untuk Mami karena sudah setia dalam mendampingi, di dalam merawat Bapak. dan kiranya kita senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Opung, kami sayang Opung. Hidupku